Halo saudaraku, eh, apa ya? Jadi aku mau ngajak kalian untuk melihat daily vlog kali ini ya. Jadi aku mau sedikit bercerita tentang bagaimana kehidupanku setelah di kampung. Aku mau cari tempat view yang enak yang bisa buat kita ngobrol. Oke, ini di sawah tuh sudah pada panen. Sebenarnya ada yang baru tanam ya sebelah sana, cuman cuaca di daerahku di Nganjuk ini lagi musim kering ya. Sungainya kering. Aku cari tempat yang sejuk, mungkin di sana ya. Oke saudaraku yang mungkin baru bergabung dengan channelku, selamat datang di channelnya Aristan Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku, salam perantauan. Halo saudaraku, kembali lagi di channel Aristan Hadi ya, vlognya anak kata, vlognya anak kos di Jakarta. Tapi sekarang udah nggak di Jakarta lagi, sekarang udah di kampung halamannya di mana? Di Nganjuk, Jawa Timur. Oke saudaraku, jadi di video kali ini adalah daily vlog aku ya. Jadi kehidupanku sehari-hari ya. Biasanya kan aku bikin videonya tentang kucing, dan sekarang tentang daily vlog aku. Nah, aku sedikit mau bercerita tentang bagaimana kehidupanku setelah balik ke kampung. Jadi aku pulang kampung itu kalau nggak salah bulan Februari tanggal 5 tahun 2022. Jadi udah hampir 1,5 tahun aku balik ke kampung. 1,5 tahun lebih ya saudaraku ya. Dan di video kali ini aku mau ngajak kalian atau aku ngambil videonya tuh di kandang. Nih bisa kalian lihat, tadi kalian bisa lihat ya, ada sapi, ada kambing, ada apa namanya, ayam. Nah kalian kalau mau lihat, ini tepatnya itu di tengah sawah. Nah saudaraku, di sini aku akan bercerita karena ada beberapa ya, terutama untuk teman-temanku yang ada di Jakarta itu selalu tanya bagaimana Riz kehidupanmu sekarang setelah balik ke kampung gitu ya. Ya aku kalau bercerita sih sama orang-orang yang mungkin aku percaya atau mungkin dengan teman dekatku, jadi dia selalu nanya, atau mungkin dengan subscriberku yang sudah kayak saudara gitu ya, kita udah pernah ketemu dan mereka baik sama aku gitu ya. Jadi aku ceritalah kehidupanku selama di kampung bagaimana kurang lebih sudah 1,5 tahun ini ya. Mungkin buat para subscriberku yang lama udah tahu ya. Jadi aku pulang kampung itu aku juga bikin videonya. Terus kegiatanku sekarang aku berjualan roti kukus bersama adik-adikku, dan aku udah pernah janji mau bikin videonya tentang tempat jualanku yang baru. Atau mungkin buat kalian yang penasaran bagaimana jualanku, kalian bisa scroll videoku tuh, ada beberapa aku ngambil video di mana tempat aku jualan bersama adik-adikku. Nah, selain berjualan, aku juga merawat ibuku atau makku yang lagi sakit. Beliau terkena stroke, videonya juga ada. Jadi semua yang ada di video itu adalah kehidupanku sehari-hari. Nah, kalau boleh dibilang kehidupanku sekarang nggak seenak waktu aku di Jakarta gitu ya. Kenapa? Ya karena memang berbanding terbalik gitu loh. Kalau di Jakarta tuh kayaknya cari duit enak gitu ya. Kalau di kampung tuh cari duitnya susah saudaraku ya. Oke saudaraku, kita ganti view ya. Sapi sama kambing. Oke, jadi aku akan bercerita dulu awalnya. Mungkin secara physically ya, aku banyak berubah juga. Jadi yang mungkin waktu aku di Jakarta tuh kelihatannya bersih gitu kan ya, karena mungkin karena di sana aku dulu kerjanya enak, terus bisa perawatan buat tubuhku, kulitku gitu-gitu kan. Nah di kampung aku pekerjaannya cuma jualan, dan jualan itu juga nggak menentu, kadang dapat kadang enggak gitu ya. Jadi untuk biaya perawatan, untuk kulit istilahnya itu nggak ada. Jadi aku sekarang udah mulai
dekil atau hitam ya, kembali ke setelan pabrik gitu ya. Terus aku kelihatan kurus gitu. Ada yang bilang tuh namanya Mbak Dewi, itu aku kenal baik juga walaupun aku belum pernah ketemu. Dia salah satu subscriberku juga yang pernah ngirimin aku makanan juga. Itu bilang kok makin kurus, terus kok itu matanya makin jelong gitu ya, ya karena kurus gitu ya. Jadi ya memang istilahnya aku dulu digini ya waktu di Jakarta, sekarang begini gitu. Masalah finansial gitu ya saudaraku ya. Jadi banyak pikiran yang harus aku pikirkan. Terus aku juga merawat orang tuaku, makku yang lagi sakit stroke. Terus aku juga merawat Tama, ngurusin sekolahnya. Terus kalau aku jualan itu sampai malam ya, nungguin orang beli itu sampai malam. Kadang pulang jam 1 lebih, jam 2 kalau memang lagi rame, kadang sampai setengah 3. Itu paginya aku harus bangun lagi untuk ngurusin Tama, ngurusin mak, ngurusin kucing, terus nyuci baju, cuci piring dan segala macamnya. Tuh terus memang nggak ada yang ngebantuin gitu ya, otomatis aku bilang memang nggak ada. Jadi mulai cuci baju tuh hampir semua rumah, satu rumah aku yang nyuci, terutama untuk emak sama si Tama itu cucian paling banyak. Terus cuci piring gitu ya, ngurusin kucing otomatis aku ya itu. Dan untuk melakukan hal itu semuanya itu kayak nggak berasa, waktunya cepet banget, tiba-tiba udah maghrib, aku harus berangkat ke tempat jualan lagi. Begitulah kehidupanku sehari-hari. Jadi untuk istirahat kadang kurang. Kalau memang aku sudah nggak kuat, aku tidur karena udah nggak tahan itu ngantuknya ya. Terus masalah finansial ya begitulah. Ya saudaraku, untuk masalah finansial juga amat sangat berbanding terbalik ya. Istilahnya aku dulu di Jakarta cari duit tuh enak banget gitu. Istilahnya apa aja bisa kebeli, apa bisa keturutan gitu ya. Karena memang di Jakarta memang cari kerjaan lumayan mudah, tapi kerja apa aja kalau kalian mau ya pasti akan mendapatkan uang. Secara finansial juga lebih banyak dibandingkan dengan di kampung. Jadi kalau di Jakarta itu kayaknya tuh apa aja bisa jadi duit gitu loh ya. Kalau di kampung itu cari duitnya susahnya minta ampun. Jadi kita cari duit susah, tapi untuk biaya kehidupan cenderung lebih murah dibandingkan dengan Jakarta. Begitu juga sebaliknya. Kalau Jakarta itu kan cari duit istilahnya gampang, tapi ngebuangnya juga gampang. Untuk kebutuhan sehari-hari itu juga sangat mahal gitu ya saudaraku ya. Dan secara finansial aku memang kekurangan, jujur aja aku kekurangan. Jadi ya istilahnya gali lubang tutup lubang gitu loh. Nah mungkin ada yang bertanya, itu duit YouTube-nya kemana gitu ya. Jadi YouTube itu aku nggak sekenceng dulu ya saudaraku ya. Mungkin dulu tiap bulan aku bisa dapat, sekarang itu aku harus mengumpulkan minimal setidaknya 3 bulan itu aku baru bisa ambil. Dan itu uangnya juga pas, dalam artian ngepas untuk menutupi pinjaman yang aku pinjam ke teman-temanku gitu ya. Jadi selama 3 bulan itu aku jualan, karena jualan juga nggak serame dulu gitu ya. Jadi ya gali lubang tutup lubang. Terus untuk kucing-kucingku juga jujur aja masalah makanan itu amat sangat kurang. Makanya aku minta bantuan salah satu subscriberku juga, Bu Mai, yang udah kayak saudara sendiri, untuk mencarikan donasi buat makanan kucing-kucingku gitu ya. Nanti aku akan bikin video lagi bagaimana keadaan kucing-kucingku, terus dia makannya apa selama ini. Dan mungkin nanti aku minta tolong untuk bantu donasi ya saudaraku ya, terserah berapapun untuk beli makanan para anak buluku. Ya saudaraku, jujur aja ya, jadi udah hampir 1,5 tahun lebih ini aku di kampung. Itu aku udah mulai ada titik jenuh, ada mulai kebosanan. Dan aku sebenarnya pengen hijrah lagi, pengen cari kerja lagi, entah itu di Surabaya kayak atau di Jakarta kayak, kerja apa aja ya, karena faktor usia aku juga udah tua gitu ya.
Jadi kerja apa aja aku mau, karena ya kalau diturut-turutin di kampungku itu cari duitnya susah gitu saudaraku ya, karena aku terbiasa kerja tiap bulan dapat gaji gitu kan. Terus aku sekarang kan usaha sendiri sama adik-adikku yang belum tentu penghasilannya setiap harinya gitu kan. Nah, em, kalau aku mau pergi lagi ke Jakarta atau hijrah ke mana cari kerjaan, itu harus berpikirnya berkali-kali, beribu-ribu kali, bahkan berjuta-juta kali, karena aku punya tanggungan gitu ya, aku punya tanggung jawab ngurusin makku yang lagi sakit sama si Tama yang masih sekolah gitu ya. Karena mereka berdua ini, makku sama Tama, emang butuh perhatian khusus, terutama makku yang jujur saja yang merawat itu aku, total aku gitu ya, mulai dari memandikan, nyuci bajunya yang terkena ompol, yang kena pup, terus membersihkan pupnya kalau memang kececer, nyebokin dan segala macemnya. Totality itu aku, total bener-bener pure aku ya. Untuk Tama itu juga memang butuh perhatian. Aku nggak bisa banyak cerita banyak tentang Tama. Intinya jujur aku sudah nggak betah lah atau nggak kerasan tinggal di rumah. Aku pengen keluar, cari suasana baru, cari penghidupan baru, cari suaka baru untuk mendapatkan uang. Cuman aku harus berpikir berjuta-juta kali ya. Dan jujur aku kurang harmonis dengan kehidupan di rumah, dengan keluargaku, dengan adik-adikku, dengan bapakku ya. Mungkin karena memang aku sudah nggak seperti dulu lagi, sudah nggak bisa menghasilkan uang, sudah nggak bisa cari uang seperti dulu lagi. Jadi kayak aku merasa tersingkirkan gitu. Jadi aku sama adik-adikku juga nggak dianggap. Itu sebenarnya aku nggak bisa cerita ya. Itu ya begitulah. Jadi kalau memang aku sudah nggak tahan tuh, kadang aku meluapkannya dengan berdoa, nangis gitu. Kadang aku kalau saking nggak kuatnya tuh waktu cuci piring gitu nangis aja gitu ya, karena nelongso, tahu nggak sih orang bahasa Jawa tuh nelongso gitu, kayak gini amat gitu ya. Dulu aku tuh kayak yang ya hai hai gitu gitulah, dibangga banggakan, tapi sekarang udah nggak bisa kerja, nggak punya apa-apa lagi, kayak apa sih lu gitu ya. Aku nggak bisa cerita banyak lah, intinya aku sebenarnya 1,5 tahun di kampung. Awal-awal mungkin aku bisa menerima, bisa oke lah aku uh, survive untuk berjuang membangun usaha dengan adikku. Tapi lambat laun berjalan kok semakin seperti ini gitu ya saudaraku ya. Makanya ini alasan saudaraku kenapa aku kelihatan kurus, kenapa aku kelihatannya kurang gimana, nggak kayak dulu-dulu gitu ya, gelong matanya gitu ya. Ya ini alasannya saudaraku ya. Ya mungkin aku berpikir positif saja saudaraku ya. Mungkin Allah sayang sama aku, makanya aku dikasih ujiannya seperti ini. Dan insya Allah aku tak bisa, insya Allah aku kuat, aku sabar, aku ikhlas. Dan insya Allah aku yakin Allah akan memberikan sesuatu nanti buat aku yang aku bilang, Masya Allah, terima kasih ya Allah. Oh ini tuh ternyata. Amin, 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 amin ya Allah, amin. Di apa wi? Kerang. Bapak narpe. Tak masak. Lus, anakmu jugur kali, Lus. Oke. Ya saudaraku, itu tadi rasa penasaran kalian udah aku jawab di video ini ya, kenapa aku seperti ini sekarang gitu. Makasih loh perhatiannya ya. Ya udahlah, aku nggak bisa cerita banyak. Ya intinya seperti itu. Cuman aku harus sabar ikhlas, sabar ikhlas. Terus ya, aku mau, ini udah sore, bentar lagi juga mau beres-beres, mandikan mak, ngurusin mak, ngajak dia sholat, gitu-gitu deh pokoknya ya. Buat kalian yang mungkin nasibnya kayak aku, tetap semangat, kita selalu berpikir positif bahwa Allah insya Allah nanti akan ngasih lebih, ngasih atau mungkin menjawab dengan doa-doa kita ya saudaraku ya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tetap semangat ya buat kalian teman-teman seperjuangan seperti aku ya. Oke ya, terima kasih ya saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rantau.
Ada sapi, ada kambing, ada ayam.